Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan mereview materi tentang aktivitas diplomasi Indonesia ya teman-teman. Nah, kenapa aku review materi ini? Karena materi ini banyak banget masuk dalam bentuk soal-soal CPNS teman-teman. Nanti aku akan nge-review isi dari masing-masing perundingan atau diplomasi ya teman-teman, tempat, tanggal, serta nama-nama tokoh delegasi yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian soal ini sering banget ya, sering banget muncul di ujian CPNS. Jadi kita memang mesti harus menguasainya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa di subscribe channel ini ya teman-teman, di like, serta kamu boleh ngasih saran atau masukan gimana sih supaya channel aku itu lebih bagus ke depannya. Nah, kamu boleh komentar ya teman-teman. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video aku yang lainnya. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya atau like. Semoga teman-teman semua diperlancar ujiannya dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, let's start and keep watching. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai poin pertama, yaitu tentang perundingan Linggarjati ya. Nah, perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 ya. Nah, perundingan Linggarjati ini tempatnya yaitu di Linggarjati, Kuningan ya teman-teman. Nah, kemudian delegasi dari salah satu dari masing-masing negara, kalau Belanda itu dipimpin oleh diwakili maksudnya ya teman-teman, diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, sedangkan Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Syahrir. Nah, di sini terdapat beberapa hasil dari perundingan Linggarjati ya teman-teman. Ada 3. Nah, ini harus diingat karena ini rawan banget dia masuk terus di soal-soal CPNS. Jadi kalau bisa udah di luar kepala. Nah, yang pertama teman-teman itu isinya Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat atau NIS ya, dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, kemudian yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, 3 itu adalah isi dari perundingan Linggarjati. Oke, kita next to perundingan Renville ya. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah baca perundingan Renville ini, tapi kalau menurut aku kita harus sering-sering mengulang karena takutnya kebalik-balik ya hasil dari perjanjian satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Jadi nggak masalah kita sering ulang. Nah, perundingan Renville ini diadakan di atas kapal Renville ya teman-teman, pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, perwakilan Indonesia yaitu Amir Syarifuddin, sedangkan perwakilan dari Belanda yaitu R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, kayak gitu ya. Nah, kemudian hasil dari perundingan Renville ada 3. Yang pertama, pihak Republik Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat selama masa peralihan. Nah, yang kedua, daerah yang diduduki Belanda harus diakui oleh pihak RI sampai diadakan plebisit untuk menentukan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Nah, jadi masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasinya kayak gitu, mau gabung ke yang mana kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, pemerintah Republik Indonesia bersedia menarik semua pasukannya dari daerah-daerah gerilya di daerah yang dikuasai Belanda dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah,
itu dia saat perundingan Renville itu tidak ada terjadi lagi perang gerilya seperti itu ya teman-teman. Nah, next to persetujuan Roem-Royen. Oke. Nah, persetujuan Roem-Royen ini teman-teman itu diadakan tanggal 7 Mei 1949, di mana perwakilan dari masing-masing negara, yaitu kalau Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Royem ya teman-teman, Mr. Muhammad Royem. Sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen. Nah, ini gampang ya teman-teman mengingat nama orangnya tergambar dari nama persetujuannya, Roem dan Rooyen. Nah, jadi di sini ada isi dari persetujuan Roem dan Rooyen, di mana yang pertama itu isinya penghentian perang gerilya dan gerakan-gerakan militer serta pembebasan tahanan politik kayak gitu. Next to number 2, pemerintah rakyat Indonesia kembali ke Yogyakarta. Sedangkan yang nomor 3, segera diselenggarakan KMB di Den Haag. And the last, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Nah, dulu kan Belanda itu membentuk adanya NIS kayak gitu, sedangkan kita adanya negara Republik Indonesia. Jadi RI itu dulu bagian dari negara NIS kayak gitu teman-teman, sebelum penyerahan kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Nah, kita masuk ke konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini diadakan di Den Haag ya, tanggal 2 November 1949. Isinya yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada akhir Desember 1949. Jadi di akhir Desember itu Belanda harus mengakui kedaulatan kepada RI ya, RIS maksudnya teman-temannya. Nah, yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan kayak gitu. Jadi pas pengakuan kedaulatan itu nggak langsung dibahas ya tentang Irian Barat, tapi diselesaikannya itu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan ya. Yang nomor 3, antara RIS dengan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur oleh seluruh tentara Belanda. Nah, kayak gitu. Jadi setiap tentara militer Belanda yang ada di Indonesia itu harus segera ditarik oleh Belanda ya, pada perjanjian hasil dari konferensi meja bundar atau KMB ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belum ditarik, maka telah terjadi pelanggaran KMB kayak gitu. Tapi pada saat itu memang tentara Belanda itu ditarik mundur semuanya. Nah, and the last number 5, pembentukan Angkatan Perang RIS. Nah, Angkatan Perang RIS ini disebut dengan APRIS ya teman-teman, dengan TNI sebagai intinya. Jadi di sini didirikan yang namanya Angkatan Perang RIS ya, APRIS, dan TNI itu sebagai yang ngaturnya, sebagai intinya, maksudnya anggota di dalamnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, selesai kita membahas 3 perundingan. Yang pertama tadi perundingan Linggarjati ya, Linggarjati, yang kedua Renville, yang ketiga Roem-Royen, dan yang keempat konferensi meja bundar. Oke, ternyata 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review materi tentang aktivitas diplomasi Indonesia. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lebih ingat lagi, lebih paham lagi tentang aktivitas diplomasi Indonesia, karena materi ini rawan banget ada di ujian
CPNS ya teman-teman. Nah sebelum aku pamit, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel ini, dan kita ketemu di pembahasan video selanjutnya.